Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Depati. Dalam rangka Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin ke-53 dan Hari Kesehatan Nasional ke-59, kita akan mengadakan Depati Podcast. Ya, untuk membuka podcast hari ini, izinkan saya melantunkan sebuah pantun. Lihat Bu Dokter makan mie, kuahnya dicampur ikan teri. Demi terjalin silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan diri. Iya, hai, saya Melania Ramadini, dipanggil Lani. Saya salah satu dokter intensif di Rumah Sakit Umum Depati Bahrin. Ya, pada pagi ini kita sudah bersama sepasang suami istri dokter. Yang pertama itu ada Dokter Melvia, spesialis paru. Hai dokter. Hai, selamat pagi Dokter Lani. Iya, lalu ada suaminya yaitu Dokter Wisnu, spesialis radiologi. Hai dokter. Selamat pagi Mbak Lani. Iya. Pada hari ini kita punya tema yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu prosedur diagnostik dan terapi penyakit paru dengan modalitas radiologi. Saling melengkapi banget kan temanya. Nah, yang pertama itu ada pertanyaannya ya adalah penyakit apa saja sih dok yang bisa diperiksa melalui pemeriksaan radiologi? Apakah semua penyakit itu bisa diperiksa menggunakan radiologi? Baik, terima kasih Dokter Lani. Memang penyakit paru itu banyak. Dan modalitas dari radiologi itu sangat dibutuhkan karena modalitas radiologi itu salah satu pemeriksaan penunjang pada penyakit paru yang bisa dilakukan. Banyak yang sebenarnya modalitasnya nanti diterangkan sama Dr. Wisnu. Penyakit-penyakitnya misalnya kita bisa membedakan apakah pasien ini adalah pasien asma atau pasien PPOK. Jadi kalau misalnya nanti secara radiologis akan diterangkan, kemudian yang sering kita temukan adanya suatu massa di paru. Nah, penyakitnya itu banyak. Misalnya ada apakah kita bisa mendeteksi ini adalah tumor paru, atau dia tumor mediastinum, atau dia tumor dinding dada, atau dia tumor yang melekat pada pleura, yaitu mesotelioma kadang. Karena untuk menentukan apakah ini tumor yang mana, memang pemeriksaannya itu lebih lanjut, misalnya pemeriksaan PA. Tapi untuk mengambil sampel atau mengambil yang akan diperiksa, sampel yang akan diperiksa itu biasa kita menggunakan modalitas radiologi. Kemudian modalitas radiologi itu banyak. Misalnya satu yang paling ringan itu ronsen toraks. Kemudian ada USG, kemudian ada CT scan, dan yang yang kita punya di Rumah Sakit Depati Bahrin itu pemeriksaan SIAM. Itu yang terbaru yang kita punyain. Baru tahun ini kita punya. Nah, itu sangat-sangat membantu untuk mendeteksi suatu tumor paru yang terletaknya di perifer dari paru. Ya, wow. Itu salah satunya penyakit-penyakit yang bisa. Selain itu, penyakit-penyakit paru yang bisa terdeteksi di radiologis itu apakah dia suatu pneumotoraks, apa dia ada efusi pleura, atau dia ada abses di parunya, atau gambaran jamur paru bisa, misalnya aspergilloma dari gambaran ronsen toraks dan CT scan. Itu semua. Sangat menarik ya. Untuk pertanyaan kedua nih untuk Dr. Wisnu, spesialis radiologi. Tadi kan sempat dijelaskan ya dok pemeriksaan radiologinya. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut kan dok, kapan harus dilakukan pemeriksaan tersebut ya dok? Iya, makasih Dr. Lani. Saya nyapa dulu ya sahabat Depati, selamat pagi. Tadi kan udah dijelaskan tentang penyakit paru ya dok ya, secara umum. Saya mau cerita dulu tentang sejarahnya. Sebenarnya dari zaman dulu itu pemeriksaan radiologi sebagai penunjang diagnostik itu sering dimanfaatkan untuk kasus-kasus paru. Kalau zaman dulu, mungkin kita belum lahir ya, sebelum adanya alat seperti bronkoskopi yang bisa untuk melihat bronkus, kita memanfaatkan sinar X untuk
mengambil pencitraan dari bronkus. Jadi biasanya kalau biasa itu kan ronsen dada ya, ronsen dada kelihatan paru sama jantung, cuman bronkusnya kan kurang jelas. Nah, kalau zaman dulu itu disemprotkan zat kontras ke saluran napas. Nah, zat kontrasnya itu akan bisa memberikan pencitraan warna atau kontras yang berbeda pada saat pengambilan foto, sehingga nanti gambar bronkus terlihat jelas. Nah, gunanya apa? Kalau zaman dulu mungkin melihat lumen bronkus, apakah ada sesuatu di dalam bronkusnya, atau apakah ada kelainan anatomis dari bronkus, atau misalkan ada semacam sumbatan atau pendorongan di bronkus itu bisa kelihatan dengan pemeriksaan tadi. Itu dulu namanya bronkografi. Bronkografi. Cuman sekarang setelah ditemukan alat pemeriksaan yang lain ya, kayak bronkoskopi, pemeriksaan itu ditinggalkan karena alasannya ya mungkin pertama bahaya ya, karena efek sampingnya lebih berbahaya, jadi dipilihlah pemeriksaan yang lebih less invasif dibanding itu. Sejarahnya, nah sampai sekarang radiologi kan berkembang seperti tadi Dokter Melvia menyebutkan ada namanya USG. USG juga sekarang udah berkembang banyak. Misalkan ada juga USG yang khusus untuk ngelihat bronkus tadi. Nah, itu kita pakai transbronchial ultrasound. Jadi alat probe USG-nya lebih kecil, kemudian bisa dimasukkan ke dalam lumen bronkusnya. Terus apa tadi? EBAS. Iya, itu sama kayak transbronchial itu. Kemudian tadi sejarahnya ya, terus perkembangannya sekarang. Kemudian tadi dibilang penunjang itu prinsipnya kita untuk diagnostik dan terapi. Jadi kapan dipakai untuk diagnostik dan kapan dipakai untuk terapi, nah itu nanti tergantung kasus-kasus yang kita hadapi dok. Nah, terus kalau di rumah sakit Depati Bahrin ini yang tersedia untuk saat ini seperti yang dibilang Dr. Melvia, yang baru itu SIAM. Yang sering kita pakai di radiologi itu kita manfaatkan USG karena dia yang paling less invasif. Kasus yang sering sih untuk panduan guiding fungsi, kalau misalkan pasien itu ada misalkan cairan di pleuranya, di kavum pleuranya, di rongga dadanya ada cairan, kemudian kita bantu dengan alat USG untuk mencari cairan di situ, kemudian dari dokter parunya yang mungkin memudahkan tindakan pengambilan cairan tersebut. Mungkin seperti itu dokter. Iya. Wah. Ditambahin nggak? Nah, kalau untuk USG itu bisa kita untuk kasus-kasus dia melakukan TTNA. TTNA itu thoracal needle aspiration. Jadi dengan USG dari luar kita bisa menggunakan Spinocan 25 untuk mengambil sampel. Ya nanti kedepannya mungkin jika kita memiliki CT scan itu akan lebih gampang sekali, lebih mudah. Lebih mudah ya dok untuk melakukan tindakannya. Baiklah, wah menarik ya. Terus ada pertanyaan lagi nih dok. Kira-kira kalau dari pemeriksaan radiologi kita sudah mencurigai adanya suatu penyakit, kita boleh langsung melakukan terapi atau kita perlu dengan memastikan pemeriksaan penunjang lain dok? Harusnya kalau itu harus ada penunjang yang lain. Misalnya kan kalau modalitas radiologi ini yang sering kita pakai itu untuk menentukan penyakit ini adalah tumor atau kanker. Nah, radiologi sangat membantu kita dalam pengambilan sampel. Kalau sudah ada sampelnya dapat, pemeriksaan lanjut kita perlu dilakukan. Misalnya pemeriksaan patologi, anatomi dengan histopatologi ataupun dengan histologi. Ya, terima kasih dokter. Mungkin persiapan pendukung dok. Kalau misalkan sebelum dilakukan USG misalkan, nah ada pemeriksaan lain nggak yang misalkan membantu kasusnya? Yang paling awal itu ronsen.
ronsennya dong. Paling awal untuk penyakit-penyakit paru kita ronsen toraks. Dari ronsen toraks itu kita sudah bisa mendeteksi ini ke arah mana pasien ini. Ya, Dan benar. situ karena itu memang termasuk radiasinya yang paling kecil dan paling modalitas yang paling banyak yang paling banyak tersedia. Iya, benar. Tapi jangan lupa kita harus anamnesis dan pemeriksaan Harus fisik fisik. itu yang terpenting karena memang dua itu awalnya kita menuju ke sana, kemudian kita lakukan pemeriksaan radiologis, kita sudah mengarahkan ke radiolog nih, kita curiga apa, Iya, benar. jadi fokus pasiennya itu kemana arahnya. Iya, benar. Lalu kan tadi modalitas yang paling mudah dilakukan itu salah satunya adalah ronsen ya dok. Jadi kan ronsen ini kan ada banyak jenisnya juga untuk toraks ya dok. Kira-kira kapan ya dok kita harus lakukan dalam posisi tertentu misalnya untuk posisi-posisi tersebut dok? Iya, dulu tuh jadi berhubungan dengan kasus ya, misalkan kayak pemasangan WSD ini, kan pasien dengan efusi ada cairan kan, kemudian dipasang WSD, terus setelah dipasang WSD kan dievaluasi tuh nggak keluar atau nggak cairannya, Iya, benar. pas hari keberapa misalkan kok cairannya udah nggak keluar ya, maka pasien tersebut bisa di ronsen ulang untuk evaluasi ya dok ya, namanya ronsen ulang, evaluasi terus ternyata cairannya masih ada, tapi kenapa kok nggak keluar cairannya. Nah, kalau yang awalnya itu pemeriksaannya posisi AP misalkan, Iya, posisi terlentang, kemudian bisa dimodifikasi lagi posisinya yang lateral, misal lateral atau oblik, supaya intinya supaya bisa melihat penyebab dari kenapa cairan itu nggak keluar. Biasanya sih kalau dulu waktu PPDS itu posisi ya dok ya, posisi dari selang itu. Nah mungkin dokter paru bisa menjelaskan apa setelah itu tindakan apa yang diambil, kemudian ya, apakah perlu dilansir ulang atau enggak, gimana dok? Kalau soal pemasangan WSD untuk evaluasi ronsen toraks kita juga bisa mengetahui posisi dari ujung selang WSD-nya. Nah misalnya kalau misalnya kan ada kinking ya istilahnya, kinking itu selang WSD-nya bengkok. Oh iya. Nah dengan begitu kita bisa memperkirakan ini harus direposisi, artinya diperbaiki ke arah mana kita akan memutar, kemana kita akan mengarahkan lagi biar posisi selang itu akan lurus kembali. Itu fungsinya radiologi kalau ronsen toraks evaluasi pos pemasangan WSD. Pos pemasangan WSD. Kalau pengalaman kasus di sini ada? Kasus di sini yang sering kita pakai dengan torakositesis yang itunya kaku. Kalau yang sering kanking itu kita memakai NGT nomor 14. Itu sering terjadi kalau di dulu PPDS, tapi kalau di sini modalitasnya udah lebih gampang karena pakai torakosintesis yang keras itu. Salangnya lebih kaku ya dok. Aninya keras, selongsongnya lebih keras. Jadi untuk dia bengkok itu sangat jarang. Kecil ya kemungkinannya. Cuman posisi aja, apakah dia kurang masuk atau gimana itu bisa. Benar-benar. Boleh nih dok, untuk dokter Wisnu, kira-kira ada tips nggak membaca ronsen toraks yang baik dan benar itu sebenarnya bagaimana dok? Dan untuk instruksi ke pasien bagaimana dia menghasilkan ronsen yang baik. Iya benar dok. Iya. Oke. Kalau untuk membaca ronsen yang baik dan benar, ini untuk ya tenaga medis ya. Itu ada namanya aturan bagi kita bisa memulai membacanya itu, kan ronsen toraks itu kan segi 4 ya, segi 4. Kita bisa membacanya itu dari tengah-tengah paling tengah ke samping kanan kiri, atau kita membacanya dari atas ke bawah, atau dibalik dari bawah ke atas. Tapi intinya dari 3 teknik itu yang untuk pemula itu harus tidak boleh dilewatkan, itu ada 6 bagian yang harus dilihat. Nah,
Tapi sebelum itu harus dilihat dulu pertama ronsen itu identitas pasiennya dulu benar atau enggak. Nanti ini jangan diremehkan yang sepele ini. Kadang itu sering kejadian, kita udah pasang ronsennya, kemudian kita merasa pasiennya benar, ternyata di identitas pasiennya berbeda dengan pasien yang kita mau periksa. Nah kemudian tadi ya, setelah kita ngelihat dari tengah ke samping atau atas ke bawah itu yang pertama kali kita lihat kalau dari tengah itu karina. Cari karinanya dulu. Nah, karina kalau nggak tahu karina nanti bisa hanya ke saya lebih lanjut. Nah, setelah karina, kemudian ini kalau dari tengah ya, kemudian kita bisa lihat ginjal lagi. Biar nggak ngantuk ya. Jantungnya dulu. Kita lihat jantung itu batasnya, batas kanan sama batas kiri. Apa saja yang membatasi jantung, ya. Nah, ini dari tengah dulu, Nah, jantung. Setelah jantung kelihat batasnya yang membentuk batas-batas jantung itu atrium, aorta, ya, arteri pulmonalis kanan kiri. Nah itu harus belajar anatomi sih. Nah setelah itu ke samping lagi kita bisa membagi paru itu menjadi medial, sepertiga lateral, sepertiga medial dan sepertiga tengah. Nah itu kita lihat sepertiga. Nah setelah itu paling pinggir kita lihat garis pleuranya, batas pleura. Kemudian setelah itu kita lihat tulang-tulang yang ada. Nah itu yang saya bilang tadi 6 hal. Nah sama dari atas ke bawah juga demikian dong. Kita bisa lihat dari atas itu misalnya kita lihat dari apex paru. Apex itu kita lihat mulai dari RW-nya, kemudian organ-organ soft tissue di kanan kirinya, kemudian tulangnya. Demikian juga sampai ke bawah. Yang paling bawah itu kan ada sinus costophrenicus, diafragma, kemudian batas jantung dengan diafragma, seperti itu. Nah, atau dibalik dari bawah ke atas. Intinya semua itu harus dibaca. Nah, terus yang nggak boleh dilupakan juga sebelum kita melakukan semua itu, setelah identitas kita harus melihat foto ini posisinya AP atau PA, kemudian simetris atau tidak simetris, kemudian inspirasinya kurang atau cukup. Atau saya ada yang kelipatan dok? Bisa ditambahin dok? Itu yang prinsip seperti itu dok ya. Kalau tidak ada contohnya memang sulit ya. Bahwa contoh ini ronsen ini layak dibaca atau tidak. Memang ada syarat beberapa ronsen toraks itu kan layak baca atau tidak. Kita sudah dikatakan tadi sama Dr. Wisnu, dia simetris atau tidak. Lihat simetris bagaimana? Harus ada contohnya. Iya benar-benar ya dok. Kanan kiri parunya simetris atau tidak. Inspirasinya cukup atau tidak. Dihitung jumlah kostanya yang menyentuh diafragma itu berapa kosta. Kosta ke-6 kalau nggak salah harus menyentuh tengah-tengah diafragma. Jadi kita bisa ditampilin ya? Nggak bisa. Ini ya. Iya. Mungkin di sesi lain kali kita lagi. Ya. Oke, boleh nih dok. Banyak juga kan orang-orang yang percaya kalau sinar dari ronsen itu katanya bisa menyebabkan kanker. Padahal kan itu sangat penting dilakukan. Kira-kira itu bagaimana ya dok? Saya lagi nih. Ya. Sebenarnya ya. Jadi karena ini kan teknik pemeriksaan yang menggunakan radiasi ya, energi radiasi itu efek sampingnya memang ada. Ya, tapi kita kembali lagi antara efek samping dengan manfaat yang ingin kita dapat. Ketika manfaatnya itu lebih besar dari efek sampingnya, ya maka akan kita ambil. Jadi tapi tetap kita tidak tidak lengah dengan bahaya-bahaya radiasi. Makanya di instalasi radiodiagnostik kita udah proteksi dengan istilahnya alat proteksi radiasi, mulai dari dinding pemeriksaan yang kita bikin cukup tebal supaya sinar radiasi tidak sampai memancar kemana-mana. Kemudian atau kita pasang timbal untuk melindungi, atau kemudian kita pasang tabir dan
makin kesini juga teknologi pencitraan itu kayak penggunaan sinar X itu sekarang makin ini juga, dia pemakaian sinarnya itu makin radiasinya sekecil mungkin dengan hasil gambar yang sebagus mungkin dong. Ya. Terus bahaya radiasi juga secara teori itu dia efeknya jangka panjang. Kalau sinar X itu kira-kira kisaran 30 tahun baru dampak radiasinya terjadi ya. Iya, terima kasih dokter atas infonya. Baik dokter, dokter Melvi, saya ada pertanyaan juga nih dok. Sekiranya edukasi apa sih yang bisa kita berikan ke pasien untuk mengetahui biar pentingnya modalitas radiologi untuk pemeriksaan penyakit paru sendiri dok? Jadi kalau penyakit paru itu pasti pasien datang keluhannya itu sesak, batuk. Dan yang kadang batuk pun disepelekan ya, kadang batuk disepelekan. Kalau batuknya udah lama berapa kemana-mana baru dia datang ke dokter misalnya gitu. Terus yang mereka paling takut adalah batuk darah. Pasti mereka datang ke dokter, saya tadi malam batuk darah gitu kan. Tapi setelah kita anamnesis, tadi kan sudah saya bilang, anamnesis, pemeriksaan fisik, baru kita lakukan pemeriksaan radiologis. Dari situ kita awal dari pasien datang kita sudah bisa mengatakan, ibu batuk atau bapak batuknya udah lama. Kemudian ini ada batuk darah. Bapak ibu disertai sesak. Dan pemeriksaan saya mencurigai ada sesuatu di parunya. Kita ronsen, pasti pasiennya mau. Kebanyakan pasien datang ke rumah sakit, salah satu tujuannya dia kadang pengen ronsen. Dia pengen tahu karena sudah kemana gitu kan. Biasanya pasien memang kita tidak bisa memungkirin, dia pasti akan mencoba dulu yang lain. Iya, dengan alternatif. Ini dulu. Nah, sekarang saya kok nggak sembuh, saya ronsen gitu. Sampai dulu ada pamil tuh kali kalau orang biasanya dari jauh ya, dari desa. Jadi mereka yang namanya berobat tuh ronsen. Jadi kalau udah di ronsen tuh katanya udah diobatin ya dong. Jadi dia pikir udah sembuh dengan ronsen. Dia pikir ya benar sekali. Ini kenapa saya mengangkat topik ini, modalitas radiologi. Karena saya sekalian promosi ini kepada sahabat Pati. Oh iya benar. Kalau di RSUD Depati Baring itu kita sudah ada namanya alat SIAM. SIAM tadi ya dok. Nah SIAM ini itu salah satu modalitas radiologi yang lebih ini ya, lebih tinggi tingkatnya. Lebih advance ya dok. Lebih invasif gitu. Jadi SIAM itu berbentuk alatnya namanya C dan A. Jadi bentuknya bentuk C, ada tangannya. Jadi itu kita lakukan, kita menggunakan itu untuk pengambilan sampel yang kita curigai ada tumor paru yang letaknya tidak bisa kita jangkau dengan pemeriksaan bronkoskopi dengan skop dewasa. Jadi kalau misalnya bronkoskopi kita kan melihat saluran napas, terus kita ternyata di bronkus kanan yang bagian pertengahan, karena bronkoskopi itu tidak bisa mencapai paling perifer, paling pinggir itu nggak bisa. Dia ada batas karena kan kalibernya kan agak besar. Walaupun kita bisa memakai dengan skop pediatrik bisa mencapai, tapi tidak bisa mencapai bagian-bagian posisi tumornya di pinggir dari paru. Nah, fungsi SIAM ini ketika alat bronkoskopi masuk dan mentok di situ dan kita tidak nemuin apa-apa saat kita SIAM membantu. Jadi alat SIAM masuk ke dalam paru, ke dalam badan pasien. Jadi bentuk ini kan pasien, kita masukin sini. Nah, bronkoskopi masuk. Dari situ kita bisa menentukan dia berjalan tuh. Kita telusurin dengan alat yang sangat kecil, nanti di layarnya kelihatan. Oh, di situ tumornya. Di situ kita bisa mengambil sampel di tengah. Di tengah dari posisi biasanya kan nih paru nih tumor bisa di tengah sini. Nah, ketika alat bronkoskopi masuk, nah itu dia. Udah kelihatan kan? Langsung kelihatan ambil gitu. Tapi kalau saat sampelnya di tengah
dan di pinggir, nah itu paling sulit. Nah, benar. RSUD sudah punya. Wah. RSUD Depati Baring sudah punya alat itu. Makanya saya angkat kasus ini, Topik ini ya, Dok. biar Iya. kita bisa sekalian promosi kalau kita sudah bisa melakukannya. Pemeriksaan ini ya, Nah, Dok. ketika itu tumor sampelnya udah ngerti itu jenis kankernya, kita juga tidak usah jauh-jauh lagi sekarang untuk melakukan kemoterapi. Di Bangka tuh udah ada, cuman di RSUD Depati Baring kita lagi terus perbaikan, membangun untuk biasa dilakukan kemoterapi. Untuk kemoterapi ya, Dok. Sedikit info aja, kalau kemoterapi sudah bisa dilakukan di Bangka di Rumah Sakit Umum Provinsi. Jadi modalitas yang di RSUD Depati Baring ini sangat membantu pasien, efisiensi biaya juga sangat menguntungkan pasien karena dia tidak harus keluar Bangka lagi untuk melakukan pemeriksaan ini ya, Dok. Wah. Kita udah bisa lakukan tindakan itu, kita bisa namanya TBB, transbronchial biopsy. Jadi tidak ada pembedahan. Itu sangat membantu. Wah, sangat membantu sekali saya sudah ya. melakukan 1 kali baru, karena alatnya baru datang. Oh, alatnya baru datang, sudah di apa? Sama badan itu untuk radiasinya Bapeten udah diakui dan sudah bisa dilakukan ya, sudah beroperasi. Dia bisa operasi, jadi kita nggak perlu lagi keluar Bangka. Wah, sangat keren ya. Wah, nah, udah Sobat Depati, sudah didengarkan bahwa tadi ada pemeriksaan-pemeriksaan yang sangat menarik sudah dilakukan di rumah sakit umum ini. Bagi pasien-pasien yang sudah mencurigai dirinya ada suatu penyakit mengarah ke tadi ya, Dok ya, ke kanker paru atau lain-lain, itu bisa memeriksakan diri ke Rumah Sakit Umum Depati Barin. Oke, mungkin sekian ya untuk podcast kita hari ini. Saya terima kasih banyak ya, Dokter, untuk ilmunya, kepada Dokter Melvia dan juga Dokter Wisnu, spesialis radiologi. Ya, baiklah, lebih dan kata kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.